Di samping itu, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menginginkan melalui sosialisasi Perda tentang rencana zonasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat dapat mengetahui secara pasti luas lahan hingga batas-batas perairan yang diperbolehkan untuk menangkap hasil laut. Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi kembali melakukan sosialisasi Perda nomor 13 tentang rencana zonasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sosialisasi ini berlangsung di kantor Desa Sarangtiung, Pulau Laut Sigam, Kota Baru akhir pekan tadi. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengaku sosialisasi di wilayah ini sudah yang kedua kalinya. Harapannya mampu memberi pemahaman kepada masyarakat pesisir. Pasalnya melalui kegiatan ini masyarakat akan teredukasi secara tidak langsung tentang bagaimana aturan main bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pelaksanaan dan pemanfaatan hasil laut. Lebih jauh, Paman Yani menyebut melalui aturan ini masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan juga dapat mengetahui secara pasti luas lahan hingga batas-batas perairan mana saja yang diperbolehkan untuk menangkap hasil laut. Hari ini, alhamdulillah kita sudah sosialisasikan perda yang sudah diolah produk hukum ini oleh anggota DPRD dan hari ini sudah berbentuk perda. Nah, perda ini sudah kita sosialisasikan. Ini yang kedua kali kita mensosialisasikan di pesisir Kabupaten Kota Baru. Kita berkeinginan adalah manfaat dari sebuah perda ini tentu saja adalah secara umum diketahui dulu oleh masyarakat kita, terutama di daerah pesisir. Tentu saja ini ada aturan main supaya warga masyarakat itu terlindungi dalam aktivitas pemanfaatan hasil daripada laut kita, supaya laut kita lestari, ekosistem kita terjaga, dan mata rantai daripada ekosistem itu benar-benar tidak terputus. Karena apapun itu, salah satu biota laut kita tidak ada atau punah, itu pasti akan tidak sinkron lagi. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel Aryadi Nur menjelaskan, perda yang dimiliki Pemprov Kalsel saat ini tentu telah sesuai aturan, bahkan cukup bermanfaat bagi masyarakat yang mayoritasnya sebagai nelayan. Tak hanya itu, adanya aturan ini juga sudah ada tata pelaksanaan terkait pemanfaatan kelautan yang secara sah telah diatur sepenuhnya di dalam peraturan daerah tersebut. Keberadaan perda ini kan tentunya untuk mengatur bagaimana harmonisasi semua stakeholder ya, daratan dan lautan. Kita melihat potensi Kalsel itu tadi saya sebutkan sekitar 1.306 km panjang pantainya, ada 172 pulaunya, ada sekitar 6.700 sekian kawasan tangkapnya. Sampai itu juga ada kawasan budidaya. Nah, semua aktivitas ini harus bisa dilaksanakan seiring sejalan, tidak saling katakanlah mematikan satu sektor untuk menghidupkan sektor yang lain. Di perda kita itu diatur zona konservasi, ada kemudian zona pemanfaatan umum dan ada alur. Tadi disinggung juga bahwa sudah ada ketentuan di mana sih alur kabel laut misalnya, itu sudah di perda kita. Kemudian konservasi juga demikian. Di tiap kabupaten itu ada zona konservasi kita. Sekarang kita punya ada di daerah Tanah Bumbu katakanlah, itu ada Sungai Loban dan Angsana. Kemudian di Kota Baru ada Pulau 9 dan Pulau Sambar Gelap. Itu adalah zona konservasi kita. Nah, ini adalah masuk dalam perda RJWP 3K kita. Nah, ke depan ada satu kegiatan yang bagaimana harmonisasi antara perda RT-RWP dan perda RJWP 3K. Ini sedang kami selesaikan revisinya sehingga harmonisasi yang diminta tadi betul-betul terwujud dengan adanya perda harmonisasi antara RT-RWP provinsi di daratan dengan RJWP 3K yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini ke depan lebih memperkuat lagi bagaimana kesinambungan kelestarian tadi agar tadi secara ekonomi growth jalan,
kemudian social equity-nya, kesejahteraan juga harus didapatkan. Terakhir adalah ekologi proteksinya harus kita jaga. Muhail, Banjar TV.